Pernah kebayang nggak sih, di balik tebalnya kabut dan dinginnya udara dataran tinggi Dieng yang menusuk tulang, tersimpan sebuah rahasia besar. Tempat ini dulunya adalah negeri di atas awan, benar-benar kayak tempat tinggal para dewa. Tapi sayangnya, ada sejarah kelam dan misteri luar biasa di balik kesejukan Dieng yang kita kenal sekarang. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan kisah epik tentang kemegahan masa lalu Dieng dan gimana mahakarya peradaban purbakala itu bisa lenyap hampir tak bersisa. Yuk kita mulai. 400. Coba tahan angka itu di kepala Anda sebentar. Ini bukan cuma angka acak yang dilebih-lebihkan. Bayangin aja, kalau kawasan Dieng beneran punya 400 candi, itu artinya kompleks ini hampir 2 kali lipat lebih masif dari Candi Prambanan. Skala peradaban yang pernah eksis di atas gunung sana benar-benar di luar nalar. Terus, dari mana kita bisa tahu ada angka sefantastis itu? Jawabannya ada di tahun 1817. Waktu Inggris lagi berkuasa di Nusantara, Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles nulis di bukunya yang super terkenal, History of Java. Di situ, dia nyatat kalau dia ngelihat langsung hampir 400 reruntuhan candi di Dieng. Belum lagi ribuan arca batu, emas, logam mulia, pokoknya gila-gilaan deh harta karunnya. Sambil kita bedah sisa-sisa candi yang masih ada hari ini, saya pengen Anda terus ingat angka 400 ini ya. Bagian pertama, mahakarya yang tersisa, menelusuri kompleks Arjuna. Oke, kita mulai dari apa yang berhasil selamat dari kejamnya waktu. Kenalin, kompleks Arjuna, posisinya ada di ujung utara kaldera Dieng. Desain candi utamanya tuh unik banget, dia pakai atap model Kiwimana, semacam limas yang meruncing ke atas. Ini trik arsitektur yang pinter banget buat bikin candi yang ukurannya agak mungil, jadi kelihatan menjulang tinggi dan megah. Terus kalau Anda perhatiin relief di atas pintunya, ada ukiran wajah raksasa penjaga atau Kalakirti Muka yang anehnya nggak punya rahang bawah. Ini emang gaya khas candi Jawa Tengah kuno sih. Di dinding badannya juga ada relung-relung kosong yang dulunya tempat arca dewa bertengger. Kompleks ini sebetulnya nggak cuma berdiri sendirian, ada 5 candi utama yang ngumpul di sini. Candi Arjuna, Semar, Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra. Yang menarik, kalau kita teliti bentuk dan fondasinya, kelihatan banget kalau kelima candi ini nggak dibangun barengan, melainkan bertahap dari abad ke-7 sampai ke-8. Candi-candi yang paling tua punya fondasi yang ceper, nah candi yang lebih muda fondasinya dibikin lebih tinggi. Nah, dari kelima candi itu, ada satu yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Candi Srikandi. Kenapa? Karena di dinding candi ini kita bisa nemuin relief Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Padahal relung utama candi beraliran Siwa ini udah pasti diisi sama Dewa Siwa. Artinya apa? Ketiga dewa tertinggi alias Trimurti semuanya numplek jadi satu di dalam satu tubuh candi. Ini super langka loh. Sebagai perbandingan aja nih, kompleks raksasa kayak Prambanan aja misahin ketiga dewa itu di candinya masing-masing. Bahkan kerajaan yang lebih modern kayak Singasari atau Majapahit mentok-mentok cuma ngegabungin 2 dewa. Inovasi Candi Srikandi ini benar-benar jauh melampaui zamannya. Kalau butuh bukti seberapa pentingnya Dieng dulu, kita tinggal lihat prasasti dari tahun 809 Masehi ini. Prasasti ini ngesahin status Gunung Dieng sebagai pusat peribadatan suci Hindu aliran Siwa. Saking pentingnya tempat ini, daerah sekitarnya dijadikan desa keperdikan. Maksudnya, warganya dibebasin dari segala macam pajak dengan satu syarat, mereka harus fokus 100% ngerawat candi-candi ini. Jadi kebayang ya, dulu tuh tempat ini hidup banget, penuh dengan aktivitas ibadah dan ritual setiap harinya. Tapi tunggu dulu, kalau kita punya prasasti yang membuktikan ada peradaban masif di situ, dan Raffles sendiri nyatat ada 400 reruntuhan, terus sisa 390-an candi lainnya itu kemana dong? Kenapa sekarang yang bisa kita lihat cuma 9 candi aja? Nah, jawaban dari misteri ini bakal bawa kita ke sebuah kisah yang lumayan nyesek. Bagian kedua, tragedi vulkanis, kerajaan yang tenggelam. Kisah hilangnya ratusan candi ini ternyata berawal dari faktor alam. Candi-candi ini awalnya dibangun di atas tanah kering, tapi kemudian air dari Danau Balekambang meluap. Dulu masyarakat kuno pinter banget. Mereka bikin sistem saluran air bawah tanah yang namanya Gangsiran Aswatama buat nanganin banjir ini. Tapi begitu peradaban Hindu-Buddha meredup dan Dieng ditinggalkan, saluran itu mampet. Akhirnya, ratusan candi itu pelan-pelan tenggelam di bawah danau. Fast forward ke abad 19, orang-orang Eropa mulai nemuin situs ini lagi. Cornelius ngelaporin reruntuhan yang tenggelam di tahun 1814. Raffles nulis soal itu di 1817, dan Junghun datang mensurvei di 1838. Puncaknya di tahun 1856, seorang fotografer bernama Kinsbergen ngambil keputusan drastis. Dia menguras habis danau itu biar candi-candinya muncul ke permukaan. Bagian ketiga, penjarahan besar-besaran, warisan yang dibongkar. Masalahnya, niat Kinsbergen yang mungkin awalnya baik malah jadi bencana.
Dikurasnya air danau itu sama aja kayak ngebuka kotak Pandora. Reruntuhan yang tadinya aman di bawah air sekarang terekspos dan jadilah target eksploitasi besar-besaran. Raffles dan beberapa pengamat nyatat kenyataan pahit ini. Batu-batu candi yang udah berumur ribuan tahun itu diambilin seenaknya, dipretelin buat dijadiin rumah, pagar, sampai jembatan sama penduduk lokal. Kenapa bisa gampang banget dibongkar? Karena beda sama batu-batu gede di Prambanan, batu candi di Dieng tuh ukurannya kecil-kecil dan seragan. Jadi praktis banget buat diangkutin kayak batu bata biasa. Dan yang dicolong nggak cuma batu loh. J.F. Skeltema nulis sebuah cerita nyata di tahun 1912 yang bikin kita elus dada. Waktu itu ada orang lokal nawarin dia artefak kuno, sebuah patung emas padat seukuran telapak tangan. Dan tebak berapa harganya? 7 gulden. Iya, 7 gulden doang. Harta karun sejarah yang benar-benar tak ternilai harganya diobral murah layaknya barang loak. Gimana sih penjarahan sebrutal itu bisa kejadian di depan mata? Kalau kita bedah, ada 4 faktor utamanya. Pertama, lokasi Dieng yang terpencil bikin pemerintah Hindia Belanda susah banget ngawasinnya. Kedua, faktor ekonomi. Warga yang miskin otomatis nyari cara gampang dapat duit dari artefak. Ketiga, pejabatnya pada korup. Lucunya, pas pemerintah ngebangun pos buat ngamanin artefak, para penjaganya malah diam-diam ngebuka jalur belakang. Jadiin pos itu lapak buat jualan artefak ke kolektor. Tapi dari semuanya, faktor keempat ini yang paling ironis, keterputusan budaya. Masyarakat di masa itu udah benar-benar lupa sama akar sejarah Hindu-Buddha mereka. Buktinya, candi-candi suci ini malah dikasih nama-nama tokoh wayang yang baru muncul jauh setelah zaman Majapahit, kayak Petruk dan Gareng. Karena mereka merasa nggak punya ikatan budaya, emosional, apalagi agama sama bangunan-bangunan itu, ya mereka ngerasa sah-sah aja ngebongkar candi buat dijadiin bahan bangunan. Buat mereka, itu cuma tumpukan batu mati. Bagian keempat, warisan melindungi apa yang tersisa. Oke, ceritanya emang lumayan bikin depresi. Dari 400 candi megah, sekarang cuma sisa 9 yang berdiri nemenin kita. Tapi kita nggak boleh cuma berhenti di meratapi nasib. Saya mau ngajak Anda berkhayal sebentar. Gimana jadinya kalau 400 candi itu nggak pernah dibongkar dan masih utuh berdiri sampai detik ini? Bayangin, ratusan mahakarya arsitektur kuno berselimut kabut, berjejer rapi di dasar kaldera dengan latar belakang pegunungan hijau yang magis. Wah, pasti merinding banget ngelihatnya. Kalau saja kompleks itu masih utuh, dataran tinggi Dieng pasti bakal saingan berat sama pesona Candi Borobudur atau bahkan Angkor Wat di Kamboja. Tempat ini bisa aja jadi jantung pariwisata sejarah terbesar di Asia Tenggara. Kehilangan ratusan candi ini adalah harga mahal yang harus kita bayar. Tapi, ini juga jadi tamparan keras buat kita. Warisan sejarah sehebat apapun gak akan bisa bertahan kalau kita nggak punya kesadaran buat menjaganya. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan sisa warisan berharga yang masih kita miliki di berbagai penjuru negeri, mau sampai kapan kita ngebiarin sejarah kita hilang satu persatu? Terima kasih sudah ikut mengeksplorasi misteri Dieng bersama saya hari ini.